Siapa nih guys tokoh dunia dengan keberaniannya dan fenomenal, tapi pada akhirnya membuat kita geleng-geleng kepala? Mau tahu siapa tokohnya? Silahkan like, comment, subscribe, dan share channel YouTube kita Fenomena yang satu ini, karena kita akan menceritakan tentang tokoh yang legendaris dan terkenal karena sepak terjangnya. Siapa dia? Tonton kita di konten kita kali ini di Bacot Santuy dan tetap di Fenomena. Nah guys, tokoh yang satu ini mungkin teman-teman asing gak asing lah ya, mendengar tokoh atau nama tokoh yang satu ini, karena mungkin buat teman-teman penggerak, buat teman-teman yang suka baca seputar pergerakan revolusioner, terus identik teman-teman sama dunia pergerakan, mungkin tokoh yang satu ini nggak asing. Cuma kalau teman-teman juga yang lain tidak berkecimpung di dunia pergerakan, ya mungkin sekilas juga pernah dengar. Siapakah dia? Nah, tokoh ini itu namanya Fidel Alessandro Castro Ras di bahasa Spanyol. Lahir 13 Agustus 1926 dan sampai 25 November 2016. Ini memang tahun muda lah ya. Adalah seorang pejuang revolusi dan politikus Kuba yang berhaluan komunis. Dia dikenal dengan nama Fidel Castro, guys. Castro menjabat sebagai Perdana Menteri Kuba di 1959 hingga 1976 dan sebagai Presiden Kuba sejak 1976 hingga 2008. Nih masih baru-baru banget lah ya. Selain itu ia juga mengemban jabatan sekretaris pertama Partai Komunis Kuba dari 1965 hingga 2011. Nah tuh bisa dipikirin dah, dia tuh seorang revolusioner nomor satu poinnya. Kedua, berhaluan komunis. Komunis itu kalau kita coba kepoin di sini di Wikipedia lah ya, adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama, kelas produksi dan tidak hanya kelas sosial, uang, dan negara. Ini memang sama rata sama ras. Nah, dengan sepak terjangnya ini Fidel Castro ya, mungkin kalau kita ngebahas Che Guevara itu deket banget, karena antara Che Guevara dan Fidel Castro tuh bersahabat, dia berteman, sama-sama satu visi dan misi. Wajahnya pun bisa dikatakan 11-12. Mungkin yang orang pada akhirnya jodoh ya, ini jodoh nih dia nih, mukanya sama, terus orang nggak kenal sama kenal, terus kemudian banding-banding ke, kemudian jadi memang serasi. Nah, kalau menurut kita Fidel Castro dan Che Guevara tuh memang ditakdirin memang couple lah, orangnya memang sama satu visi dan misi dan agak sama miripnya. Nah, tapi tentang Fidel Castro, dia memang sudah menjadi sosok di tahun berapa ya? Di sini di tahun-tahun 1976 lah hingga 2008 sebagai presiden Kuba. Nah, lanjut tentang Fidel Castro guys. Dia pernah ikut serta dalam pemberontakan melawan pemerintah sayap kanan di Republik Dominika dan Kolombia. Berarti dia memang identik dengan sayap kiri lah ya, orang-orang yang kiri, tapi dia pernah membela tuh ataupun dalam pemberontakan melawan mempertahankan sayap kanan. Berarti dia memang cukup nggak terlalu idealis juga lah ya sama pemikirannya. Namun, dan ia kemudian merencanakan pelengseran terhadap Presiden Kuba, Fulgencio Batista. Namun serangannya ke Barak Moncada pada 1953 mengalami kegagalan. Setelah dipenjara selama setahun, Castro pergi ke Meksiko dan di situ ia membentuk sebuah kelompok revolusioner yang disebut Gerakan 26 Juli bersama dengan adiknya Raul Castro dan juga Che Guevara. Tuh ya kan, berarti memang dia ditakdirin buat pergerakan tuh Che Guevara dan si Fidel Castro. Sekembalinya di Kuba, Castro memimpin perang gerilya melawan pasukan Batista di pegunungan Sierra Maestra. Berarti kan di sini si Fidel Castro sendiri lewat sepak terjangnya ya, pada akhirnya dia entah secara de facto diangkat atau dia yang ingin mencalonkan, ternyata memang ya itu actionnya banyak, terus buktinya juga ada. Ya siapa orang ataupun pemerintahan yang tidak pada akhirnya memberikan dia jabatan, karena mungkin
sepak terjangnya ini membuat dampak ya, yang pada akhirnya dampak ini ingin coba dijadikan satu bagian yang nanti akan berefek lebih baik ataupun dalam sistem politik pemerintahan tertentu negara mungkin ada imbasnya. Nah, terkait dengan Fidel Castro dan pergerakannya, ternyata Amerika Serikat menentang pemerintahan Castro, tetapi segala upaya untuk menumbangkan Castro itu gagal, termasuk upaya pembunuhan, blokade ekonomi, dan invasi Teluk Babi tahun 1961. Nah, di sini sepak terjangnya Castro, ternyata negara besar pun sampai ingin menggulingkan dia, ingin juga menumbangkan dia dengan segala cara, yang positif ataupun negatif. Dan namun mungkin dengan kekuatannya lah ya, si Fidel ini dengan kekuatan militer dan sepak terjangnya, dia juga pada era di negara besar pun tidak berhasil untuk menumbangkan nih si Fidel Castro dan pergerakannya, guys. Nah, untuk membalas ancaman-ancaman ini nih, si Castro sendiri mendekatkan diri dengan Uni Soviet dan mengizinkan mereka menempatkan senjata nuklir di wilayah Kuba, sehingga terjadi krisis misil Kuba pada 1965. Berarti kan cerdas banget lah ya si siapa nih, Fidel ini. Nanti dia cerdas banget, guys, dalam menyusun strategi bagaimana dia bisa bertahan, negaranya bisa bertahan, dan politiknya secara politik negara-negaranya juga pada mikir-mikir nih lewat sepak terjangnya si tokoh pemberani ini, guys. Lanjut, kebijakannya meliputi perencanaan ekonomi terpusat dan pendanaan yang besar untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Nah, di sini kan berarti apa ya? Negara luar terkait konsen pendidikan dan kesehatan maupun di sini ya entah atas nama politik lah ya, kayak memang jadi satu poin besar, guys, si Fidel Castro ini untuk negaranya itu bisa maju ternyata lah ya, lewat perjuangan dia di negaranya sampai dunia pendidikan dan kesehatan pun jadi prioritas tuh, guys. Berarti kan secara luas orang ini nggak mementingkan diri sendiri ya, menurut kita. Dia juga pada era mementingkan gimana negaranya bisa maju. Ya lewat apa? Lewat pendidikan dan kesehatan ini yang dijamin nih sama di pemerintahannya dia, guys. Nah, terkait kebijakan-kebijakannya Fidel ini juga diiringi oleh kendali persi oleh pemerintahan dan pembungkaman kritik. Di luar negeri, Castro mendukung pemerintahan-pemerintahan yang berhaluan Marxis seperti pemerintahan Salvador, Chili, junta, Nicaragua, serta pemerintahan revolusioner rakyat di Grenada atau Grenada. Nah, berbicara dengan Castro, di sini Wikipedia ternyata Castro adalah tokoh kontroversial. Para pendukungnya memandangnya sebagai pahlawan sosialisme dan anti-imperialisme yang berhasil memperjuangkan keadilan ekonomi dan sosial serta mempertahankan kemerdekaan Kuba dari imperialisme Amerika. Di sisi lain, ia dicap sebagai seorang diktator ataupun diktator yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia, keluaran besar-besaran rakyat Kuba, dan kemiskinan ekonomi di negara tersebut. Walaupun begitu, ia telah memperoleh berbagai penghargaan internasional dan berpengaruh terhadap berbagai individu. Kan berarti di sini 11-12 lah ya apa yang dia kerjakan dan dia coba lakukan, walaupun banyak minus negatifnya, ternyata positifnya ini sampai dia mendapat penghargaan, kan berarti keberanian dia patut diacungin jempol, guys, pada akhirnya. Dan dunia mengakui lewat penghargaan dunia keberanian ya, guys, di samping hal yang remeh lah ya. Nah, berbicara masalah Fidel Castro di masa mudanya, Wikipedia di 1926 sampai 1947, Castro lahir di luar nikah di lahan pertanian ayahnya. Castro lahir di luar nikah ya, di lahan pertanian ayahnya 13 Agustus 1926. Ayahnya, Angel Castro y Argis, adalah seorang pendatang dari Galicia, Spanyol Barat Laut. Ia memperoleh keuntungan yang besar dari usaha penanaman tebu miliknya di Las Manachas, Biran, Provinsi Oriente. Setelah pernikahan pertamanya kandas, Angel Castro y Argis menjadikan pembantu rumah tangganya yang bernama Lina Ruz Gonzalez yang berasal dari Kepulauan Kanari sebagai gundiknya dan kemudian sebagai istrinya. Ayahnya aja sampai punya pemikiran berani seperti itu, guys. Berarti ya baik lagi, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Berarti jika bakal itu Fidel jadi sepak terjangnya pemberani yang bakal dari kecilnya, guys. Di sini ceritakan memang dia nakal. Berarti kan bibit-bibit kenakalannya ini lewat besarnya pun dikelola dengan baik, kemudian jadi tokoh diktator tadi yang balik lagi bibitnya
Dia sudah bandel sejak kecil, guys. Nah, di sini terkait keberanian kenapa penting banget. Kita jadi nyorotin teman-teman kita nih dari zaman SMP SMA yang bandel banget, yang badung, ternyata dia di kehidupan kedepannya tuh jauh lebih baik karena mungkin sejak kecil, sejak sekolah tuh apa ya, ingin pengetahuannya itu kemauannya keras buat cari tahu hal-hal yang baru. Orang Badung ya enggak, tapi mungkin etikanya yang salah ya, pada akhirnya di stigma Badung. Cuman dari orang-orang berani ini ya ada kemungkinan di sini kedepannya lebih banyak dapat hal yang duluan lah ya, di samping hal-hal yang mungkin menurut kita ketinggalan. Karena kita sepakat nih kayak sendiri teman-teman, kayak yang dari SMP, SMA, SMK, kuliah yang Badung, ternyata memang pencarian dia terkait keberaniannya yang mungkin kemudian kita lihat ke depannya, oh dia jadi enak ya, oh dia jadi ini dapat jabatan ya karena itu keberanian. Nah, terakhir di sini terkait bagaimana cara kita untuk memperoleh keberanian seperti si Fidel Castro dan sepak terjangnya. Agar mental kita berani, yaitu ingatan diri jika ketakutan tidak selalu membantu. Berarti mengusir rasa ketakutan, guys. Terus kedua, perluas zona nyaman secara bertahap. Nah, berarti teman-teman yang suka leha-leha, yang males, di sini kalau mau berani itu diperluas lagi zona nyaman secara bertahapnya. Berarti nyaman dalam hal ini tuh ya memang apa yang dikerjakan itu enak, baik, iya diperluas lagi. Ya contoh orang berani lah, ketika dia jualan bisnis terus di satu lapak, kemudian dia berani buat ke lapak lain di tempat lain, akhirnya dia buka cabang, punya karyawan buka cabang. Dan ini nih salah satu apa ya, teori keberanian, guys. Nah guys, gitu aja konten kita kali ini terkait tokoh revolusioner yang berani dan terapan-terapan mengenai keberanian. Dan balik lagi, fenomena yang kita coba kaitkan menurut kita tuh nyambung lah ya, tapi balik lagi ini sih menurut kita. Gimana menurut teman-teman? Silahkan like, comment, subscribe, share, dan komen di video kita di bawah ini. Dan akhir kata nih, salam sejahtera untuk ente dan Ane. Tunggu konten kita berikutnya di channel Fenomena dan tetap berbacot santuy.